Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat Kang Jeffman dimanapun Anda berada. Dan selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya Kang Jeffman. Yang sakit kayaknya udah sembuh nih. Pasti teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini saya mau cerita sedikit nih tentang pengalaman sewaktu, wah cukup lama sih sebenarnya, tapi lumayan sampai sekarang masih kebayang-bayang juga. Ada sosok ini, sosok itu dan segala macam. Dan ini kejadiannya di seputaran Dago. Jadi gini, tahun 2003 kalau nggak salah, 2003, 2004, 2005, saya itu bergabung di salah satu padepokan yang bernama Al-Hayat. Al-Hayat ya. Ini bisa dibilang salah satu pondasi juga saya sampai ke detik ini. Beliau guru besarnya Bapak Fuad, Abang Fuad. Ini salah satu guru yang cukup membimbing saya di bidang spiritual. Itu 2003 kalau nggak salah. 2003, 2004, 2005 kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya ingat banget ada agenda mendadak. Tiba-tiba kita semua mau berlatih di daerah ITB, masuk ke dalam. Karena saat itu aksesnya juga gampang untuk masuk ke ITB. Akhirnya 2 hari lagi persiapan, saat itu persiapan, jadi istirahat yang cukup, terus pakai baju hangat gitu karena dingin banget. Saat itu Bandung masih dingin banget. Jadi benar-benar pakai baju yang agak tebal. Nah, di hari yang dinanti-nanti pun tiba. Akhirnya kita start tuh jam 11 malam, jam 11 malam, jalan dari Dago, yang Simpang Dago itu ya. Saya lupa lagi nama daerahnya, tapi di daerah Simpang Dago, kosannya. Kita jalan jam 9, agendanya mau ke ITB. Jadi jalan menyusuri lewat PLN, terus lewat McD Simpang Dago, terus lurus, jadi nggak lewat Sumur Bandung, lurus sampai mendekati apa namanya itu, Babakan Siliwangi ya. Nah, baru kita nyebrang. Nah, di situ kita sempat berhenti terus dikasih tahu. Nah, ini ada satu mitos anak kecil atau mitos boneka yang suka menggantung gitu. Ada boneka yang suka kegantung di sana. Kabarnya kalau muncul boneka itu biasanya diikuti sama penampakan anak kecil yang duduk di atas pohon. Kita duduk lama di situ sambil nungguin muncul nggak ya. Dan itu kalau nggak salah pohon beringin deh. Pohon beringin saya ngeliatin terus kondisinya. Terus pohon beringin itu punya akar-akar tuh ya. Nah, kita duduk atau berdiri di bawah itu sambil menunggu siapa tahu ada penampakan dari sosok anak kecil ini. Konon katanya anak kecil ini infonya ya adalah korban kecelakaan yang ada di situ. Jadi dia meninggal sambil memegang boneka, dan kalau boneka itu terlihat sudah bisa dipastikan sosok anak kecil itu ada di sana. Setelah menunggu berapa lama nggak muncul-muncul juga tuh. Akhirnya ya udahlah, kita lanjut lagi perjalanan dari Babakan Siliwangi balik menuju ke arah belok Sumur Bandung ya. Mau ke arah ITB tuh. Nah, kita mau ke arah ITB. Jadi satu lagi tuh sebelum Sumur Bandung itu ada satu lagi jalan, saya lupa namanya apa. Jadi kita jalan ke situ. Nah, pas di jalan sana itu kita berhenti lagi di situ dan duduk di sana. Duduk di sana disuruh untuk merasakan energi atau hal-hal yang ada di sekitar. Jadi kita fokus untuk bisa berkomunikasi dengan energi di situ. Yang lain dapatnya kebanyakan sosok kuntilanak. Jadi mereka berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di dalam hutan. Sedangkan saya tiba-tiba ada yang suara kayak gitu. Suara kayak orang bunyi gitu ya.
Dan wah, ini siapa ini? Ya semakin jelas suaranya. Akhirnya dia memperkenalkan diri pakai bahasa Sunda Buhun, Sunda yang kolot banget dan terdengar kalau di kita mendengarnya agak-agak kasar ya. Dia nanya, intinya dia bahasa Indonesia, dia nanya, kamu jam segini untuk apa ada di sini? Nah, saya bingung tuh. Saya minta tolong diartiin lah sama teman-teman yang ada di situ. Dan kebetulan semuanya juga tidak begitu fasih bahasa Sunda. Akhirnya kita coba mengartikan sendiri, oh sepertinya sosok ini nggak suka kita ada di sana. Akhirnya saya jawab secara batin pakai bahasa biasa ya, bahasa umum, bahasa Indonesia. Saya di sini ingin mencari ilmu. Nah, saya jawab seperti itu. Terus dibalas, ilmu apa yang kamu cari? Ilmu apa yang kamu cari? Karena saat itu saya masih muda, saya jawabnya, saya mencari ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya ingin bisa semakin mahir untuk pengobatan. Nah, sosok ini tiba-tiba kayak mengeluarkan apa ya? Kayak daun-daun tuh gerak semua gitu di belakang tuh. Kayak ada angin, tapi sebenarnya bukan angin ini, cuma di pohon itu aja. Pohon itu aja. Terus muncul kayak suara letekan buah gitu, jatuh gitu ke bawah. Nah, saya disuruh sama yang guru itu, ambil, itu pasti ada sesuatu. Akhirnya saya cari. Saya dapatlah satu kris bentuk kuningan gitu. Dan itu tuh pas dipegang itu panas gitu. Pas dipegang itu panas. Akhirnya saya serahin ke guru itu. Dan dibersihkan, dinasihatin. Jangan sampai ini sosoknya datang. Saya ngomong tadi nggak fokus karena ketika saya membahas sosok raksasa itu tiba-tiba hawa dia terus dorong ke sini. Nggak tahu sosok itu ada di sini atau dari sana dia nembak ke sini. Karena kalau kita membahas sesuatu yang pernah kejadian dalam diri yang berkaitan dengan spiritual, pasti sepersekian detik akan hadir di sini. Dan iya, masih ada di sini, masih ada di ruangan ini ya energinya. Dan ini sosok masih sama bentuknya seperti saya yang dulu pernah saya lihat ya. Ini dia hitam, semuanya hitam. Kakinya itu kayak kaki harimau ya. Cuman si telapak kakinya kayak telapak kaki harimau, cuman kakinya dari atas dari paha sampai ke bawah tuh seperti manusia, cuman ujung jarinya seperti harimau. Dia pakai baju kayak dari apa? Dari pelepah kayu gitu ya, tapi dibikin anyaman gitu untuk nutupin badan sama ini dia. Terus sebelah sini dia bulu semua. Nah, kerasa nggak? Di sini ada yang kerasa nggak? Nah, katanya kerasa semua ya. Dan sosok ini dia menyampaikan sesuatu. Kenapa tidak dibicarakan, kenapa tidak disampaikan langsung di tempat saya berada. Jadi ketika saya ngomong ini, kenapa nggak di sana ngomongnya? Saya sangat tidak suka jika ada satu energi yang mengganggu istirahat saya. Jadi ketika saya ngomong ini, mungkin energi saya berbenturan ke sana. Mungkin saat itu dan saat sekarang berbeda ya. Jadi ketika itu saya hanya menerima satu sisi, nah sekarang saya terawangan ada energi saya ke sana, jadi gak suka. Jadi seakan-akan ada nantang saya sama dia berantem gitu. Tapi insya Allah enggak. Dan sosok ini udah nggak ada ya energinya, cuma sosok ini benar-benar
satu kesatuan utuh makhluk, jadi gak bercampur sama makhluk yang lain, satu kesatuan utuh makhluk yang memiliki power yang luar biasa tinggi. Luar biasa tinggi. Oke, itu tadi karena dia datang makanya saya bahas nih. Nah, akhirnya kita lanjut lagi ya. Akhirnya saya jalan lagi menuju ke ITB. Nah, sepanjang jalan itu ya, itu tuh kayak ada migrasi kera gitu, monyet-monyet, tapi banyak banget. Kayak yang apa? Ngikutin gitu loh. Itu suara monyet dari kiri dan kanan tuh banyak banget. Saya dikasih tahu agar tetap fokus jalan terus. Jangan sampai ngeliat kiri kanan, fokus jalan terus. Akhirnya kita jalan, nggak menghiraukan suara monyet itu. Cuman saya khawatir monyet beneran dan turun tiba-tiba gigit atau apa gitu ya. Akhirnya saya sampai di ITB, dan sampai di ITB itu kita mulai latihan nih. Nah, latihan ini cukup unik karena metode ini pun masih saya pakai dalam melatih anggota-anggota padepokan saya itu untuk membuka mata batin. Salah satunya adalah melihat cahaya dari jarak jauh, tapi cahayanya itu udah ditanamkan energi dulu. Jadi kita lihat secara fokus. Nah, dulu saya berlatihnya seperti itu di satu gedung di bawahnya ya, di gedung itu. Percaya nggak percaya, baru mulai 5 menit saya dengar sendiri suara langkah sendal anak kecil kayak yang pakai sendal jepit kegedean itu, naik tangga, tak, 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 terus lari ke bawah lagi sambil ada ketawa-ketawanya. Cuman menggema, ini kedengaran langsung. Cuman menggema kayak suara itu suara yang terdengar jauh gitu ya. Tapi saya yakin ada di belakang saya. Terus yang kedua, ketika dikasih tahu, kan lagi lihat fokus ke cahaya tuh. Mata saya nggak berkedip sama sekali. Liatin terus sampai berair keluar. Tiba-tiba di samping saya itu ada sosok makhluk warna hijau. Itu kayak yang seperti ini gerakannya. Kayak yang saya nggak tahu dia nari atau joget atau apa, kurang tahu. Jadi seperti itu. Dan tiba-tiba guru saya bilang, ada yang melihat sosok hijau nggak di samping? Oh ya, saya lihat gitu ya. Oke, teruskan latihannya. Dilihatin terus. Dan tadi yang di samping, sosok ini akan semakin terus ke depan loh. Jadi semakin jelas wujudnya seperti apa. Dia pakai pelepah pisang untuk celananya. Dan ini hijau semuanya badannya. Nah, tiba-tiba di depannya dia muncul lagi satu sosok makhluk pendek, tapi mukanya sipit semua, mulutnya mancung, dia pakai rambutnya itu dikit ke belakang dan panjang ke bawah. Dia kecil banget, sosoknya kecil banget, mungkin sekitar 1 meter lah. Ditanya lagi, ada yang melihat sosok ini nggak? Saya bilang ada. Nah, sosok itulah yang sering saya gunakan untuk melakukan pengecekan atau terawangan ke tempat mana. Jadi digunakan sebagai kayak pencari berita lah, atau mata-mata. Nah, sedangkan yang sosok hijau inilah yang digunakan untuk mengunci sosok makhluk yang ada di mana nih, dikunci, makhluk itu nggak bisa keluar. Nah, saya ngelihat langsung wujudnya seperti buta hijau, buta ya, ada taring, tapi nggak terlalu tinggi, cuman merapih gitu badannya itu, kayak manusia biasa. Dan energinya pun selaras karena nggak mengganggu. Jadi dia munculnya sosok ini, saya pun ngerasanya ya nggak takut aja, biasa. Dan puncaknya yang paling seru latihan itu tiba-tiba hujan deras. Ini percaya nggak percaya loh, hujan deras. Ini saya ngeliat airnya ada gitu, hujan deras sama sekali. Tiba-tiba guru ngasih tahu seperti ini. Ini ada dari satu kerajaan jin yang menantang kalian untuk duel lah, istilah itu, adu kesaktian. Saya saat itu hanya menyimpulkan sesuatu yang masa sih, dalam hati saya bercanda kali atau apa. Kalau kalian nggak percaya, silakan keluar cek hujannya. Akhirnya penasaran kan? Saya berdiri dari duduk, saya keluar, saya cek hujan dan semuanya kering. Tidak ada satupun air yang hasil dari air hujan itu, nggak ada. Semuanya kering. Padahal hujannya segitu lebatnya, di pikiran saya pasti udah banjir. Dan itu nggak sama sekali. Saya pegang pasir, pegang tanah, itu tuh kering, nggak ada air sama sekali. Pertanyaan saya, itu hujan apa? Ketika saya tanya, ya itulah tandanya satu pasukan dari kerajaan jin itu datang terus menantang kalian. Akhirnya terjadilah itu saling adu ya,
Aduh, itu kita Raga Sukma. Saya pun Raga Sukma. Saya melawan satu sosok yang seperti kadal mukanya. Muka kadal ya, mukanya kadal, badannya manusia. Itu kayak di film-film yang ya banyak lah. Itu yang benar ada loh. Dan saya jadi saksinya ketika waktu pelatihan itu terjadi. Singkat cerita, ada yang dari kita muntah darah, satu orang kalau muntah darah. Alhamdulillah saya cuman pegal di perut sama di bahu karena ada pukulan cakaran dia yang kena. Karena pada saat Raga Sukma itu benar-benar kita ya udah itu risiko spiritual ya. Kalau kita serius terjun di situ risikonya seperti itu. Dan ini saya alami ya teman-teman, yang saya sampaikan ini apa yang saya alami. Percaya nggak percaya ini yang terjadi. Ini menjadi pengalaman saya sampai saat ini, saya masih kebayang terus hujan segitu derasnya tapi tanahnya kering ya, dan apa yang disampaikan oleh guru saya itu dan terbukti semua saat itu. Setelah selesai, kita selesai sampai jam 3 pagi lah. Setelah jam 3 pagi selesai, teman itu sudah stabil lagi, muntah darah, dia kalah kayaknya, dia katanya kena bola api dan langsung muntah darah dan dia sadar. Saya berdua masih terus berantem, akhirnya dipisahkan, selesai. Sebelum azan kita langsung buru-buru pulang. Sempat sakit 1 minggu saat itu. Dan aktivitas seperti ini saya jarang ceritakan ke saudara-saudara saya, baik dari ke ibu saya maupun semua yang nggak. Jadi ini benar-benar murni pergerakan gerilya saya di bawah tanah. Karena saat itu saya haus akan ilmu, haus akan sebuah pengetahuan di bidang spiritual. Jadi saya kemana-mana berguru, kemana-mana mencari ilmu, dan alhamdulillah bisa diselesaikan semuanya, ditamatkan semuanya. Ini sekedar sharing atau cerita dari saya teman-teman. Karena untuk menuntut sebuah ilmu itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Jadi jangan pernah kita belajar ilmu itu instan. Jadi harus fokuskan, dedikasikan hidup kita untuk sesuatu yang ingin kita kejar. Semakin fokus, insya Allah akan ada hasilnya. Nah, itu mungkin dari saya, cerita tentang pengalaman saya dari Babakan Siliwangi sampai ke ITB. Dan itu memang daerah angker guys, angker banget. Kalau teman-teman sudah tingkat kepakarannya tinggi, coba deh jalan malam-malam di sana berdua aja. Nggak perlu sendiri, kalau belum berani berdua aja. Itu udah pasti akan didatangi sama mereka. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan Stand Up Mystery. Saya Kang Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.